Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di channel Rumah Sehat Urkut Berijilik. Alhamdulillah Bapak Ibu yang ada di rumah dan seluruh pemirsa yang ada di rumah selalu ikuti konten kita, dan jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng yang ada di sebelah kanan untuk mendapatkan pemberitahuan konten-konten terbaru kita. Insya Allah kita akan membagikan setiap harinya konten-konten yang bermanfaat, mulai dari tips, trik, dan kemudian info-info kesehatan. Nah, baik, saya lanjutkan. Untuk hari ini insya Allah kita akan berbicara mengenai bagaimana menjaga kondisi tubuh ketika masa pandemi seperti ini. Selama ini kita sudah banyak diberikan tips mengenai bagaimana menjaga kondisi tubuh ketika masa pandemi ini. Salah satunya yaitu menjaga pola makan, kemudian menjaga aktivitas, dan kemudian banyak beristirahat, serta tidak lupa makan, bahkan juga mengkonsumsi beberapa minuman-minuman yang dianjurkan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita tahu sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan bagaimana kita menjaga sistem tubuh. Ibarat sebuah oven, kita memiliki resep terbaik, lalu kemudian kita masak di oven yang tidak panas atau tidak baik kondisinya, maka tetap saja rotinya bantat atau bahkan tidak bisa menjadi roti. Artinya apa? Herbal, kemudian obat, lalu makanan atau suplai input yang terbaik, apabila tidak bisa diproses dengan baik oleh tubuh, maka dia tidak bisa menghasilkan manfaat yang maksimal. Karenanya penting sekali untuk kita juga menjaga sistem yang ada di tubuh kita. Nah, rumitnya adalah ketika berbicara mengenai menjaga kesehatan dengan menjaga sistem atau menjaga kondisi tubuh, maka kita akan rutin berolahraga. Oke. Ketika rutin berolahraga, maka kita akan mendapatkan kondisi tubuh yang maksimal. Harapannya adalah seperti itu. Namun bisa diketahui Bapak Ibu-ibu yang ada di rumah bahwa tidak semua olahraga kemudian itu bisa menyehatkan untuk tubuh. Ada beberapa olahraga yang kemudian justru dia memperparah kondisi tubuh kita. Baik, saya berikan contoh. Ketika kita berolahraga, ada beberapa olahraga yang dia menggunakan satu sisi tangan atau satu sisi kaki, yang itu menggunakan power yang sangat tinggi. Salah satu contoh ketika kita bermain bulu tangkis, maka kondisi tubuh dia akan menggunakan satu sisi saja, termasuk tendangan ketika bermain bola, maka dia juga menggunakan kondisi tubuh salah satu sisi. Nah, bahayanya adalah beberapa olahraga yang seperti ini biasanya menjadi pemicu beberapa masalah-masalah penyakit yang timbul setelahnya. Jadi kalau di PAS atau pengobatan akhir zaman yang kemudian digunakan sebagai metode yang digunakan di Rumah Sehat Urkut Berijilik sendiri, kita kena mengenal beberapa istilah penyimpangan. Salah satunya adalah penyimpangan badminton. Nah, penyimpangan badminton. Jadi ketika seseorang melakukan smash, ya, jadi kalau smash itu kan dia begini ya, smash itu dia begini. Kemudian ketika dia memukul, maka dia ada kondisi pinggul yang bagian bawah dia terbuka, kemudian badan dia gini kan, ya, badan dia gini, kemudian dia posisi dia seperti ini kan. Nah, posisi seperti ini, maka ketika smash seperti ini, itu menyebabkan banyak masalah. Salah satunya saraf kejepit, kemudian ada yang memang masalah dia sampai di bagian jantung. Makanya sering kita tahu di beberapa berita biasanya setelah bermain badminton atau setelah bermain sepak bola biasanya itu dia bisa mengalami serangan jantung mendadak. Nah, artinya apa? Artinya memang ada kondisi di mana sakit tersebut itu dipicu karena kondisi struktur tubuh yang dia tidak lurus. Nah, ketika pembuluh darah yang menuju ke jantung itu kemudian dia berhenti seketika, maka bisa menyebabkan kematian. Nah, Bapak Ibu yang ada di rumah, alhamdulillah kita mengenal ini. Maka sebenarnya itu sebagai pelajaran kenapa kemudian
Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk mencintai atau melakukan dan menganjurkan kepada kita untuk melaksanakan beberapa olahraga yang itu baik. Dan setelah kita teliti, olahraga-olahraga tersebut justru memberikan efek yang positif terhadap tubuh. Salah satunya yaitu adalah mulai dari berenang. Nah, kita tahu ketika berenang dia posisi tangan, kaki, dan tubuh semuanya dia bergerak secara bagus. Dan dia seimbang kanan kiri. Kemudian memanah yang diajarkan Rasulullah juga memanah yang dia jarak jauh, kemudian jarak pendek, kemudian juga tangan kanan dan tangan kiri dia bekerja secara baik keduanya. Juga kemudian yang terakhir adalah menguatkan berkuda, yaitu berkuda dia menguatkan pinggul dan menguatkan struktur otot serta bagian sisi yang lain. Artinya apa? Artinya insya Allah dengan olahraga-olahraga ini kemudian kita bisa sehat secara baik. Nah, kaitannya apa Bapak Ibu-Ibu ketika masa pandemi seperti ini? Ketika masa pandemi seperti ini kita dituntut untuk senantiasa sehat. Artinya ketika senantiasa sehat yang pertama harus diperbaiki adalah sistem tubuh. Nah, ketika sistem tubuh dia baik, maka insya Allah herbal ataupun makanan yang kita konsumsi insya Allah bisa terserap dengan maksimal. Dan apa saja olahraga yang memang baik untuk dikerjakan, salah satunya adalah berenang, kemudian memanah, dan yang ketiga adalah berkuda. Bagaimana dengan olahraga yang lain? Nah, usahakan ketika berolahraga termasuk bersepeda dan kemudian berlari atau cuma jalan sehat, maka gunakan olahraga tersebut dengan baik. Artinya selama dia bisa digunakan untuk menyehatkan tubuh, maka dikerjakan. Namun tentu saja ketika bersepeda ada beberapa bagian yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah ketika duduk menegakkan badan dan tidak membungkuk matanya begitu. Oke, baik, insya Allah ini adalah tips menjaga kesehatan, apa saja kemudian olahraga yang insya Allah bisa kita gunakan ketika masa pandemi seperti ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.